Oke, shalom semuanya. Perkenalkan nama saya Elsa Rosana Luman Tobing, NIM 230101120. Saya saat ini berada di semester 5 grup C. Kami disuruh untuk membuat tugas, yakni berkhotbah dengan cara khotbah topikal. Baik, saya akan membacakan baik saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, shalom buat kita semua. Di sini saya mengambil teks khotbah atau nats khotbah dari perikop Yakobus 5 ayat 13 sampai 18. Saya akan membacakan ayatnya dari ayat 1 dari ayat 13 sampai 18. Baik, saya akan membacakan firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, doa adalah napas kehidupan rohani. Orang percaya, tanpa doa, iman menjadi kering. Dan tanpa doa, kita tidak dapat memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan dengan cara berdoa. Kita boleh menyampaikan apa yang menjadi kegelisahan di dalam diri kita, apa yang menjadi tantangan dalam hidup kita. Kita meminta kepada Tuhan dengan cara berdoa. Namun, sayangnya banyak orang Kristen yang hanya berdoa ketika dalam masalah. Mereka hanya berdoa ketika mereka memiliki masalah. Bukan bagaimana mereka mensyukuri apa yang mereka punya. Di saat mereka memiliki masalah, mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka mengeluhkan apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Tetapi makna doa tidak seperti itu, saudara-saudara yang terkasih. Namun, napas kehidupan rohani. Tanpa doa, hubungan Tuhan menjadi jauh. Tentu saja, jika kita tidak berdoa, maka kita akan menjauh dari Tuhan. Karena kita berkomunikasi dengan Tuhan dengan cara berdoa, bernyanyi, dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa doa bukan hanya permohonan, tetapi melainkan senjata kita, senjata rohani yang memiliki kuasa besar. Tentu saja, doa memiliki senjata besar dalam kehidupan. Tentu saja jika kita memiliki kesulitan dalam pergumulan kita, dalam sesuatu pun apa yang kita lakukan dalam kehidupan, tentu saja kita berdoa. Senjata yang sangat ampuh dan sangat besar. Tapi melainkan itu, Yakobus juga menegaskan, doa yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, tentu saja. Jika kita memiliki keyakinan dalam berdoa, dalam doa kita memiliki keyakinan bahwasannya doa kita itu, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan mengabulkannya, maka itu sangat besar. Dan hari ini kita akan belajar 3 hal penting tentang doa yang berkuasa. Di poin pertama, doa adalah respon iman dalam segala keadaan. Di ayat 13 dan 14 tentu saja Yakobus menulis kalau ada yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Artinya, doa bukan hanya untuk saat susah, tapi juga untuk saat senang. Dalam penderitaan kita berseru memohon pertolongan Tuhan. Memohon pertolongan Tuhan. Dan dalam sukacita kita bersyukur serta memuliakan Tuhan. Tentu saja doa bukan hanya saat susah. Karena kita berdoa kepada Tuhan jika kita memiliki masalah, tentu saja bukan hanya itu. Tetapi kita juga berdoa apa yang kita alami, apa yang kita punya, kita juga harus berdoa mensyukuri segala apa yang Tuhan berikan pada saat ini. Tentu saja seringkali kita hanya ingat berdoa ketika kita ke dalam keadaan sulit. Tetapi Yakobus menekankan bahwasannya kalau ada yang menderita, baiklah ia berdoa. Tentu saja bukan hanya di saat penderitaan kita berdoa, tetapi juga di saat kita bergembira, di saat kita merasa bahagia, di saat kita merasa sedih, kita harus mengandalkan Tuhan di dalam doa. Ya, saat kita lemah, doa memberi kekuatan. Dan di saat kita bersukacita, doa menjaga kita agar tetap rendah hati, rendah diri. Saat kita menghadapi penyakit, Tuhan membuka kita berdoa, kita membuka pintu kesembuhan rohani dan jasmani. Dan tentu saja kita dapat melihat gereja-gereja seperti gereja-gereja karismatik, gereja-gereja mereka itu ada mengadakan sekali seminggu doa bersama untuk mendoakan orang yang sakit, orang yang memiliki
pergumulan, orang yang memiliki kegelisahan, mereka didoakan oleh pendeta-pendeta mereka. Dan Filipi 4 ayat 6 juga berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dan doa dalam permohonan dengan ucapan syukur. Syukur. Dan di poin kedua, doa yang berkuasa lahir iman dan kebenaran. Di ayat 15-16 mengatakan itu. Kata kuncinya di sini ada dua, yakni kebenaran dan iman. Doa tidak berkuasa karena kata-katanya yang indah, tetapi karena didoakan dengan iman. Dengan iman percaya. Jika kita tidak percaya bahwasannya doa kita itu tidak disampaikan kepada Tuhan, Tuhan tidak mengabulkan doa itu, maka itu bukan doa yang sungguh-sungguh, melainkan didoakan dengan hanya ucapan saja, tidak didasarkan oleh iman kepada Tuhan yang hidup. Doa juga berkuasa dari hati yang percaya, bukan dari mulut yang ragu. Selain itu, doa yang berkuasa juga lahir dari hati yang benar di hadapan Tuhan. Orang yang hidup dalam doa dan tidak mau bertobat akan sulit mengalami kuasa doa. Tentu saja, jika kita mengalami hidup yang berdosa, di dalam dosa itu kita tidak mau bertobat, tentu saja kita juga akan mengarahkan sulit dalam kuasa doa. Tentu saja doa itu bisa jadi bukan tidak dikabulkan, tetapi ada proses yang dilalui untuk Tuhan mendengarkan doa kita, doa tersebut. Di saat kita memiliki kegelisahan, tentu saja bukan di saat itu masalah itu akan selesai, tapi mungkin di lain waktu dan di lain hari. Maka daripada itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh, supaya kamu mau bertobat. Doa yang benar adalah doa yang bersih, hatinya rendah hati, percaya penuh dalam kuasa Allah. Dalam Mazmur 66 ayat 18 berkata, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak akan mendengarkan aku. Nah, tentu saja di poin ketiga, kita dapat melihat doa yang berkuasa menghasilkan mujizat. Itu diambil dari ayat 17-18. Yakobus memberi contoh. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Tentu saja kita tahu kan siapa itu Nabi Elia? Dia itu adalah hamba yang sejati. Dan ia telah berdoa dengan sungguh-sungguh supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Elia tidak memiliki kuasa khusus di luar kita. Ia memang manusia biasa, tetapi ia berdoa dengan sungguh-sungguh. Ia berdoa dengan percaya bahwa hasilnya langit menutup terbuka dalam doanya. Ini bukti bahwa doa disertai iman mampu mengubah keadaan yang mustahil. Seperti tadi, dia mendoakan agar tidak datang hujan, namun Tuhan mengabulkan doanya. Bahwasannya di bumi tidak terjadi hujan selama 3 tahun 6 bulan. Bayangkan 3 tahun 6 bulan. Itu bukan waktu yang cukup dekat. Itu waktu yang cukup lama. Dan ternyata dia juga berdoa lagi agar hujan turun. Dan terjadilah hujan. Maka bumi menghasilkan buah yang baik. Yang pertama juga saya akan memberikan bagaimana penerapan firman ini dalam keadaan kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, bangun kebiasaan berdoa setiap hari. Yang kedua, berdoalah dengan iman dan hati yang tulus. Yang ketiga, doakan orang-orang di sekitarmu. Doakan orang di sekitarmu dan sesamamu. Baik saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, doa bukan sekedar ritual rohani, tetapi hubungan hidup antara manusia dan Allah, di mana kita membangun komunikasi antara kita dan Allah dengan cara berdoa. Maka ingatlah ayat ini, doa yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Terambil dari Yakobus 5 ayat 16b. Maka jangan berhenti berdoa. Doa mungkin tidak selalu mengubah keadaan seketika, tetapi selalu mengubah orang yang berdoa. Tentu saja. Sekian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sungguh berterima kasih buat firman-Mu ini Tuhan. Semoga firman-Mu ini dapat diterima dan dapat diterapkan bagi setiap orang yang hendak melakukannya. Bapa yang baik, kami juga berterima kasih untuk senantiasa berkat-Mu pada hari ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu, ke dalam firman-Mu, ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan ke dalam tangan yang mulia itu Bapa. Kami sungguh berterima kasih. Hanya ini doa yang dapat saya sampaikan melalui anak-Mu.
Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Amin. Shalom.